Oke, ini hasil buruan kita. Ini rekan-rekan saya sedang melundik ya. Sedang melundik sama membuka buah durian. Nah, ini duriannya karena tidak bisa kita lundik semua dan medan yang kita lewati untuk sampai ke kampung itu sangat berat, akhirnya harus kita tinggal. Ada sekitar 100 buah nanti. Ini kita wariskan kepada siapa lagi yang nanti naik ke bukit dan menunggu pondok ini. Sebenarnya sedih durian sebanyak ini tidak bisa dibawa pulang ya. Tapi karena keterbatasan, medannya sangat berbahaya untuk membawa barang sebanyak ini dan seberat ini, dan jalannya pun menanjak turun sehingga sangat menyulitkan. Dan ini hasil lundikan yang bisa kami bawa pulang, tidak terlalu banyak tapi alhamdulillah bisa untuk oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman. Dan inilah durian yang kita tinggalkan. Sayang sekali karena terlalu banyak dan terlalu berat, jadi kita wariskan kepada keluarga dan sepupu yang nanti melanjutkan menjaga pondok ini, menjaga kebun durian ini. Lumayan banyak, ada 100-an buah. Akhirnya kita mulai perjalanan pulang, melewati jalan-jalan yang kita lewati sehari kemarin. Di sini kita sambil melihat tanda-tanda yang sudah dibuat rekan saya di pohon agar tidak tersesat, karena kita sama-sama baru menempuh perjalanan ini dan sudah tidak ada pemandu lagi karena sepupu saya Eli sudah pulang, hanya mengantar dan tidak menginap di sini karena semalam turun hujan, maka perjalanan sangat berbahaya, harus ekstra hati-hati dan harus pelan-pelan. Di kejauhan terdengar suara kelempiau tidak terlalu jelas. Itu adalah salah satu primata atau hewan mamalia sejenis monyet yang dilindungi, merupakan salah satu penghuni hutan Kalimantan yang sudah mulai punah. Terdengar juga suara burung-burung yang mengiringi perjalanan pulang kami dari bukit. Jalan mulai licin, mulai berbatu dan harus ekstra hati-hati. Akhirnya kita bertemu dengan sumber air di sini. Kita berhenti sejenak untuk mengisi bekal air minum, dan ternyata di sini ada ikan lele ya. Di puncak bukit ternyata ada ikan lele, dan tangan saya sempat digigit beberapa kali oleh ikan lele. Ini rekan saya sedang mengambil air minum untuk bekal perjalanan karena perjalanan kita akan sangat melelahkan dan stok air minum kita juga sudah sangat menipis, jadi kita ambil air ini saja. Ini suasana bukit dan pegunungan Kalimantan, hutan tropis. Airnya sangat segar walaupun tidak terlalu bening karena pasca hujan tadi malam sehingga agak sedikit keruh. Kita mulai lagi melalui jalan-jalan yang terdiri dari kayu-kayu bekas penebangan kayu oleh penduduk lokal untuk dijadikan bahan bangunan. Dan di sini jalannya juga mulai menurun dan tetap harus ekstra hati-hati. Ternyata di samping kami terdapat aliran air yang membentuk air terjun kecil, tapi karena kita
terburu-buru, jadi kita nggak singgah di sana. Kita lewat saja. Mungkin lain kesempatan kita mudah-mudahan bisa berkunjung lagi ke sini dan bisa singgah untuk melihat mata air tersebut atau air terjun mini tersebut. Jalanan berbatu dan batu-batuan berlumut, semakin licin ditambah lagi bekas hujan. Namun kita tetap semangat dan berjanji mudah-mudahan jika umur panjang suatu saat akan berkunjung ke sini lagi. Oke, mulai memasuki jalan gerobak untuk mengeluarkan kayu oleh penduduk lokal. Ini jalannya bisa dibilang ekstrim karena kayu-kayu yang dijadikan titian kebanyakan sudah lapuk. Ditambah lagi dengan kondisi kemiringan areal yang kita tempuh hampir menyentuh 35 derajat. Itu sangat berbahaya jika tidak berhati-hati. Iya. Istighfar kan Her. Kami melewati sebuah pohon durian namun tidak ditunggu oleh pemiliknya karena mungkin lokasinya sangat curam sehingga tidak ditunggu dan dibuatkan pondok oleh pemiliknya. Namun pas kami lewat, duriannya sedang tidak jatuh, jadi kita lewat saja tanpa mencoba mencari buah yang ada di sekitar pohonnya. Kami masih melanjutkan perjalanan dan belum memutuskan untuk beristirahat karena cuaca sudah mulai tinggi. Hari ini juga kami harus turun ke Ketapang karena besok sudah mulai bekerja. Jadi kami tetap melanjutkan perjalanan. Ini adalah suasana di sepanjang perjalanan yang kita lewati untuk turun dari bukit. Papan-papan terlihat sudah sangat lapuk, sehingga kita harus memilih untuk melangkah di papan yang mana, sebelah kiri atau sebelah kanan. Akhirnya kita sampai di salah satu kebun durian. Di sini ada 2 buah durian yang tidak diambil oleh pemiliknya. Dan di sini saya menemukan jamur yang sangat besar, lebih besar daripada jempol tangan saya. Jamur yang sangat besar. Ingin saya ambil tapi takutnya beracun, jadi nggak jadi saya ambil. Saya biarkan di situ saja. Dan ini adalah sudut yang harus kami lewati. Papan dalam keadaan basah, lapuk, licin, dengan kemiringan 35 derajat. Sangat berbahaya. Akhirnya kita memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang tidak kita lewati pas pertama kali kita naik ke bukit. Lagi-lagi saya menemukan jamur, saya coba ambil karena saya kira ini adalah jamur yang bercahaya di dalam gelap. Namun ketika saya coba ternyata tidak bercahaya sama sekali dan akhirnya saya buang. Karena takut jamur ini nantinya beracun. Kita sampai di pondok yang pertama kali kita singgah. Di sini
Kebetulan penduduk yang menunggu pondok tersebut tidak ada, cuman ada motor di sini dan membawa keranjang untuk membawa buah durian. Kita melanjutkan perjalanan dan sampai lagi akhirnya di Payak Pekak. Dan di sini suasananya sangat dingin, sedikit berkabut, tapi sangat indah. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat yang ketiga kalinya. Di sini kita kebetulan sudah sampai di jalan semen. Di sini ada motor orang, namun pemiliknya tidak ada. Dan akhirnya perjalanan kita sudah sampai di tepi sungai. Di sini perkampungan sudah mulai terlihat. Alhamdulillah. Akhirnya kita segera sampai di kampung dan bisa segera beristirahat untuk melanjutkan perjalanan ke Ketapang. Di dermaga sudah ada tumpukan durian yang dibawa oleh penduduk untuk dijual ke tengkulak atau peraih. Terlihat duriannya sangat banyak dan besar-besar. Di sini harga satu durian karena sudah sangat banyak, cuma 3.000 dan 5.000 rupiah saja. Sangat murah dan sangat segar karena duriannya baru jatuh dari pohon. Beberapa saat kemudian kita menyeberang menggunakan motor penambang dan akhirnya selesai sudah perjalanan kita untuk menyandau atau mengumpulkan buah durian dari bukit. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa berkunjung lagi ke sini dengan kualitas video yang lebih bagus tentunya, gak seburuk ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk menonton perjalanan ini dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. See you. Dan berikut ini adalah set bonus yang bisa kalian saksikan. Makan mah jak makan.